Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanuli Katalip Chandra dengan NIM 2410911210005 dengan dosen pengampu Dr. Oski Diandri Magister Kesehatan. Izin dokter untuk menjelaskan dari skill interpretasi EKG. Jadi sebelum kita mulai untuk menginterpretasi EKG, kita perlu tahu dulu gimana dari sadapan-sadapan baik dari yang standar ataupun tambahan. Pertama, untuk yang standar itu dia ada ekstremitas dan yaitu ada yang prekordial. Untuk ekstremitas sendiri itu dia ada 4. Jadi ada di right RA, LA, RL dan LL. Di sini mereka akan menjadi 1, 2, 3 AVR, AVL dan AVF. Lalu untuk di prekordial itu dia untuk V1 itu di ICS 4 dextra, lalu V2 nya itu di ICS 4 sinistra, lalu V3, V4, V5, V6 itu dia akan mengikuti costa menuju ke lateral. Terus ada juga beberapa sadapan tambahan, contohnya itu di ventrikel kanan itu ada V3R, V4R, itu dia sama seperti V1, V2 namun dia ke dextra. Lalu ini digunakan umumnya pada kasus TMI inferior apabila terutama ada estelevasi di sadapan 2. Lalu selanjutnya itu dia ada sadapan posterior. Jadi dia akan ditaruh V7, V8, V9 secara datar seperti ini di bawah skapula. Itu dia biasanya di kasus ACS dengan ST depresi pada sadapan V1 sampai V3 dan kurang lebih V4. Oke, ini ada tambahan. Jadi pertama dari EKG sendiri ini misalkan kita lihat di lead 2 ini normalnya dia seperti ini. Pertama itu ada gelombang P, QRS, lalu ini J point. Terus ada T, lalu bisa juga diikuti dengan U ini. Dia bisa ada apabila ada hipokalemia ataupun yang lainnya. Terus ada PR interval. PR interval ini dia dari gelombang P dengan isoelektrik sebelum Q. Nah, kalau dia segmen itu dia si gelombang P-nya tidak ikut dihitung. Lalu ada P wave duration. Terus di sini ada QRS. Jadi ada kompleks QRS. Terus di sini ada J point. Terus di sini ST segment. Di sini garis isoelektrik juga sebelum adanya gelombang P. Lalu ada ST interval, lalu ada TP interval. Lanjut, ini ada QT interval. Jadi QT interval itu dia setelah dari PR segmen hingga akhir dari ST interval. Lalu ada RR interval. Nah, untuk satu kotak dari EKG sendiri itu umumnya adalah 40 milisecond atau 0,04 second, dan satu kotak besar itu 0,2 detik. Selanjutnya di sini pertama ketika kita mau baca EKG kita kalibrasi dulu, bisa 25 mm per second, lalu ada 10 mm per millivolt. Terus kita cek dulu pertama gambaran EKG-nya, lihat ini sama seperti yang tadi. Terus ini satu kotak kecil itu 1 millivolt. Jadi dua kotak besar itu dia 1 millivolt. Terus ini sama nih, satu kotak kecil 1 mm, satu kotak kecil itu 40 milisecond untuk panjang. Terus untuk satu kotak kecil itu dia 0,1 millivolt untuk tingginya sendiri. Nah, EKG ini dia bisa untuk menentukan misalkan angina kardiak atau positional dyspnea, apakah dia dari estelevasi atau LVH. Kita cek juga pertama itu iramanya irama apa. Biasanya tuh untuk irama sinus itu dia P yang akhir lalu diikuti dengan kompleks QRS. Selanjutnya untuk red, misalkan denyut jantung itu bisa kita cek dari RR interval. Untuk ini sendiri bisa kita cek apabila dia reguler atau irregular terlebih dahulu. Apabila dia reguler bisa kita hitung kotak besar itu
300 dibagi kotak besar, itu ada jumlah kira-kira dari heart rate. Kalau irregular kita akan rata-ratakan dari 30 kotak besar. Sama aja dia kalau misalkan pakai 150 kotak kecil. Lanjut. Oke, ini untuk irama sinus yang tadi saya bilang. Jadi pertama untuk irama sinus normal itu dia gelombang P akan diikuti QRS dengan di sadapan 2 itu dia positif, lalu di sadapan AVR itu dia negatif. Terus juga interval R ke R reguler ini untuk irama sinus yang normal dan rate-nya 60 sampai 100. Nih, untuk di sadapan 2 itu dia R-nya positif, terus untuk AVR itu dia negatif. Kalau tidak sesuai dengan kriteria sinus normal, kita bisa mikirkan pertama itu apakah dia takikardi, bradikardi, terus apakah dia ada irama ektopik atau ekstrasistol. Oke, lanjutnya itu red ini rumusnya. Jadi untuk irama sinus yang dia jarak ke RR-nya reguler itu kita bagi aja. Jadi red 300 dibagi dengan RR di kotak besar. Bisa juga pakai 1500 dengan RR di kotak kecil. Untuk irama yang irregular itu kita akan jumlahkan kompleks QRS dalam 30 kotak besar. Terus jumlah kompleks tersebut kita kali 10. Nih misalkan ada 12 dalam 30 kotak besar, itu jadi kali 10, artinya kecepatan detak jantung itu 120. Lanjutnya ini adalah aksis jantung, dimana untuk jantung yang normal itu dia pertama akan lari dari nodus SA menuju nodus AV. Nah, dia itu arah kelistrikannya seperti ini, arah depolarisasinya, yaitu paling sesuai arahnya itu ke sadapan 2. Ini ada beberapa sadapan lain, sadapan 3, sadapan 1, 2, 3, AVF, AVL, AVR, dan sadapan-sadapan lainnya. Terus jadi kita tuh bisa lihat dari dominan arahnya. Jadi misalkan dia ke atas itu dia positif dan ke bawah itu dia negatif. Nih, untuk menentukan daripada aksis jantung. Jadi pertama kita lihat dulu lead 1 dan AVF. Apakah lead 1-nya negatif positif? Apabila pertama normal itu dia lead 1 dan AVF-nya itu dia positif, menunjukkan dia ada di aksis normal, arah jantung, arah kelistrikan jantungnya normal. Terus ini ada deviasi aksis kanan, itu dia lead 1-nya negatif dan AVF-nya positif. Terus untuk yang ekstrim deviasi kanan itu dia kedua lead 1 dan AVF itu dia negatif. Selanjutnya untuk deviasi kiri ini dia masih tetap bisa normal. Bagaimana kita tentukan dengan melihat lead 2. Kita lihat lead 2-nya negatif atau positif. Apabila dia negatif, itu dia deviasi aksis kiri. Kalau misalkan dia positif, dia masih ikut aksis normal. Selanjutnya, ini kita cek untuk normalnya sendiri. Kan ada PQRS P dan mungkin ada U. Untuk P itu gelombangnya tuh tingginya kurang dari 2,5 kotak kecil dan panjangnya kurang dari 3 atau 0,12 second. Terus ada interval PR, dia itu dari awal gelombang P hingga awal kompleks QRS. Dia tuh normalnya kira-kira 3 sampai 5 kotak kecil. Terus untuk QRS-nya sendiri, kompleks QRS itu dia normalnya di bawah 3 kotak kecil. Lanjut, ada segmen ST. Untuk segmen ST sendiri itu dia isoelektrik harusnya, jadi tidak ada elevasi ataupun depresi normalnya. Terus untuk gelombang T itu dia tingginya tidak normalnya itu di bawah dari 5 kotak kecil atau 1 kotak besar. Dan itu tuh kalau di lead anggota gerak limb lead. Nah, kalau misalkan yang prekordial lead
yang ada di torak itu dia di bawah 10 kotak kecil normalnya. Lanjut, ini untuk gelombang P tadi sama, tingginya itu di bawah 2,5 kotak kecil, panjangnya di bawah 3 kotak kecil. Lalu dia di sadapan 2 itu positif, serta sadapan satunya itu bisa bifasik. Terus untuk di gelombang P sendiri itu di sadapan 2-nya nih, lihat bisa aja dia itu lebarnya lebih dari 3 kotak kecil seperti huruf M. Ini namanya P mitral. Jadi kalau dia itu melebar itu P mitral, dan apabila dia itu meninggi itu namanya P pulmonal. Nah, untuk P mitral itu sendiri ini akan menandakan dilatasi atrium kiri, sedangkan untuk P pulmonal itu dilatasi atrium kanan. Lanjutnya itu ada PR. Interval PR itu dia dari awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Normalnya itu 3 sampai 5 kotak kecil. Jadi untuk kelainannya dia ada pemanjangan PR interval. Jadi dia lebih dari 5 kotak kecil. Ini bisa menandakan AV block. Untuk AV block itu sendiri dia ada beberapa pembagiannya, ada yang derajat 1, 2, dan 3. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Terus ada juga dia pemendekan, dan ini akan bersama dengan QRS yang lebar. Terus juga ada gelombang delta. Ini gelombang delta. Jadi PQRS terus dia itu akan ada seperti lengkung gini. Nah, itu gelombang delta. Ini bisa menunjukkan sindrom preeksitasi antara WPW atau LGL. Terus ini QRS, panjangnya itu sendiri dia normalnya di bawah 3 kotak. Untuk kelainannya ada Q-wave patologis, di mana dia ini tingginya itu lebih dari 25%. Kalau di buku modul itu dia 1/3 dari tinggi R, dan lebarnya itu lebih dari 1 kotak. Nah, Q patologis ini biasanya ditemukan pada myocard infarct yang sudah lama. Terus juga dia pada fase akut STEMI itu dia bersama dengan ST elevasi nanti, sesuai dengan regionya, nanti akan dijelaskan. Terus juga ada R yang sangat tinggi, plus S-nya sangat dalam nih, PQRS. Ini hipertrofi ventricle. Terus ada R yang melebar, jadi dia PQR. Lihat, ini ada kayak R terus ada R aksennya. Ini menunjukkan bundle branch block atau ventricular conduction delay. Ini hipertrofi ventricle. Untuk hipertrofi ventricle itu dia ada yang kiri dan kanan. Untuk kiri kita tuh melihat tinggi kompleks QRS. Pertama kita ada kriteria Sokolov-Lyon. Untuk kriteria ini sendiri kita ambil pertama itu gelombang R di V5 atau V6 ditambah dengan S dari V1. Dia apakah melebihi 35 kotak kecil atau 7 kotak besar. Terus ada kriteria Cornell, di mana dia itu ngambil R dari AVL ditambah S dari V3, lebih dari 20 kotak kecil pada perempuan dan 28 pada laki-laki. Terus ini ada kriteria non voltase. Untuk LV strain itu V5 atau 6, itu dia ada ST depresi dengan inversi T. Ini inversi T-nya. Ada ST depresi, PQRS, ini ST dan inversi T-nya. Terus ada kriteria voltase di kanan, ini dia kita lihat tinggi kompleksnya. Jadi rasio dari R dan S pada V1 itu lebih dari 1. Terus untuk R dan S pada V6 dia kurang dari 1. Terus untuk kriteria Sokolov di sini adalah R V1 ditambah S V5 atau 6 itu lebih dari 11 kotak. Sama untuk kriteria non voltasenya itu dia ada RV strain 1 dengan ST dan inversi. Lanjut, ini adalah bundle branch block, di mana yaitu ada yang kanan atau dan kiri, right and left. Nah, untuk yang kanan itu dia ada QRS lebarnya lebih dari 3 kotak. V6 dia lihat di sini ada R aksen dan ada R lagi. Terus di V1 QS-nya tebal dan lebar, lihat. Nih, PQRS T.
lebar. Terus kita lihat untuk yang kanan itu dia QRS-nya lebar, lebih dari 3 kotak. Terus ada yang namanya telinga kelinci. Jadi RS Erikson itu di V1. Terus untuk di V6 dia ada slurred S. Nih lihat PQRS, S-nya itu tuh. Nah, lanjut. Ini ada RBBB, belok kanan, belok kiri. Terus ada kita melihat sadapan prekordial yang paling kanan, V1. Ini ST, segmen ST itu dia lihat. Jadi dia tuh menentukannya itu dari J point. Jadi nanti kalau kita mau lihat PQRS J-nya ini, jarak J ke isoelektrik itu kalau lebih dari 4 kotak kecil itu bisa kita sebut dengan ST elevasi. Biasanya itu infak miokard transmural pada STEMI sesuai regio. Nah, bila ditemukan ST elevasi, kita harus melihat lawan dari sadapannya. Dia tuh harus ST depresi. Terus juga di sini kalau misalkan dia depresi bersama inversi T, itu dia ventricular strain atau hypertrophy ventricle. Nah, ada juga namanya toksisitas digoxin atau Salvador dari mass test appearance. Dia PQRS, terus dia di segmen ST-nya itu dia seperti huruf U gitu. Lanjut, ini ada ST elevasi yang tadi, ingat kita tentukan dari J point. Terus ada ST depresi di mana ini garis isoelektrik. Jadi setelah PQRS dia turun, isoelektriknya malah turun. Terus ada ST depresi di mana di sini setelah S itu dia tetap turun. Nah, baru naik lagi ke T. Terus ada T inversi, PQRS T, harusnya dia T-nya naik. Ini untuk syarat minimal kotak ST elevasi di V2 V3 lebih dari 2,5, terus di bawah, di atas 40, di atas 2, di perempuan itu di atas 1,5 kotak. Nah, kita harus ingat bahwa untuk menentukan sesuatu itu STEMI atau dia ST elevasi, depresi dan inversinya ini, kita perlu temukan minimal di 2 sadapan yang berhubungan. Selanjutnya itu ada di sini. Nah, apa sih yang tadi berhubungan ini? Ada lateral lead, ada septal lead, habis itu ada antero lead dan ada inferior lead. Jadi mereka ini berhubungan. Ini bisa dilihat aja, dibaca. Terus ada, jadi kalau misalkan nanti ketemu misalkan STEMI atau yang lain, itu kita bisa lihat anteroseptal, dia dari V1 sampai V4. Kalau dari V1 sampai V6 antero lateral. Terus ada dari V3 V6, bisa juga tambah sadapan 1 dan AVL itu antero lateral. Terus juga dari V1 V6, habis itu ada sadapan 1 AVL itu anterior ekstensif. Kalau 1 dan AVL saja high lateral, dan kalau V5 dan V6 saja itu low lateral. Lanjut, ini komplikasi yang dapat terjadi. Kita bisa lihat sadapan ST elevasinya itu yang mana. Terus ini adalah mirror image. Jadi kalau misalkan ada terdapat ST elevasi di mana di sini, kita harus lihat di mirror image-nya itu gimana. Apakah terdapat depresi atau tidak. Lanjut. Nah, kita lihat nih. Sadapan 1 AVL V5 V6. 1 AVL V5 V6. 1 AVL V5 V6. 1 AVL V5 V6 ini sadapan dia lateral. Nah, V5 V6 1 AVL itu dia mirror image-nya itu 2 3 AVF. Lihat di sini ST depresi, sini ST elevasi jadinya. Lanjut, ini pada STEMI itu dia gambaran EKG-nya akan berubah tergantung dari sejak kapan atau waktu dari STEMI itu sendiri. Pertama itu ada hyperacute T-wave, ini di awal,
dia PQRS terus T-nya tuh tinggi, terus ini dari 0 sampai 12 jam setelah infark itu dia akan terjadi ST elevasi. Lalu kalau misalkan dia 1 sampai 12 jam awal infark itu juga bisa ST elevasi dengan gelombang PQRST. Terus juga untuk setelah 2 sampai 5 hari itu ST elevasi dengan inversi gelombang T. Nih gelombang T-nya itu inversi. Nah, kalau sudah minggu atau bulan pasca infark itu dia gelombang T-nya normal tapi kita ada Q patologis. Jadi PQ, lihat Q-nya ini dalam dan lebih dari 1/3 dari R. Terus juga dia lebar. Nah, ini ada aneurisma ventricle kiri. Jadi ST elevasi bentuk konkav persistent. Terus dia itu ada Q patologis nih dalam Q patologisnya. Selanjutnya ini ada gelombang T. Tadi sama tingginya di bawah dari satu kotak besar. Lalu untuk di limb lead, kalau di precordial lead itu dia ada di normalnya di bawah 10 kotak. Ini kelainannya ada tinggi menyamai hampir menyamai QRS, asimetrisnya lebar. Ini hyperacute T-wave PQRST pada STEMI biasanya. Terus juga ini ada KLT pada hiperkalemia PQRST, dia tinggi banget. Terus ada inversi di sini biasanya iskemia atau infark miokard. Ada gelombang U. Dia ini sering muncul ketika hipokalemia atau bradikardi. Nah, ya, ada juga interval QT. Jadi dari Q ke T ini dia menggunakan rumus QT interval dibagi akar dari cardiac cycle indicator atau respiratory. Ya itu. Terus bila QTC-nya lebih dari 440 milisecond untuk laki-laki dan perempuan itu di atas 460. Lanjut untuk pembacaan EKG pada aritmia. Pertama, dia kan bukan ritme sinus normal. Kita lihat QRS-nya ada atau enggak. Lanjut kita lihat dia takikardi atau bradikardi. Terus kita lihat ukuran gelombang QRS-nya apabila ada, lebar atau sempit. Terus R intervalnya reguler atau irregular. Ekstensi gelombang P-nya ada atau enggak. Terus PQRS-nya apakah berhubungan atau tidak. Nih, irama non sinus kita cek takikardi, sinus takikardi atau takiaritmia. Nah, takiaritmia kita cek regularitas ukuran QRS-nya, sempit, lebar, regular, irregular. Untuk bradikardi bisa ke sinus bradikardi atau bradiaritmia. Nah, untuk takiaritmia ekstrim itu heart rate-nya di atas 150, bradikardi itu di bawah 50. Nah, ini AV block. AV block ini ada beberapa tipe. Untuk pertama itu derajat 1. Derajat 1 itu interval PR-nya itu lebih dari 5 kotak. Terus ya ini nggak ada hilang QRS. Beda nantinya itu dengan ini derajat 2 tipe 2 dan sini beda. Kalau yang di derajat 2 tipe 1 itu interval PR P nih, ini P, ini P, ini P, intervalnya itu dia semakin memanjang. Jadi awalnya ini, sini misalkan ini 1 kotak, jadi 2 kotak, terus ini sampai jadi 3 kotak. Nah, di sini nih harusnya ada QRS, tapi dia QRS-nya menghilang. Nah, kalau yang derajat 2 tipe 2, Mobitz 2, itu interval PR-nya konstan, tapi QRS-nya hilang. Terus QRS-nya bisa sempit atau lebar. Dan biasanya itu bradikardia ekstrim. Terus untuk derajat 3 itu nggak ada hubungan antara P dan QRS, mereka jalan masing-masing gitu ibaratnya. Lihat nih, P, 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 ini R, 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 R. Jadi mereka itu beda rate sudah. Ini gambaran EKG AV block derajat 1 itu PR interval meningkat, terus ada drop beat. Kalau dia blok 2 tipe 1, PR-nya interval progresif, terus ada drop beat. Nah, ini nggak ada drop beat. Kalau yang tipe 2 derajat 2 itu PR interval konstan, ada drop beat. Terus untuk blok 3 itu dia nggak ada hubungan antara atrium atau ventricle.
Ini cara ilustrasinya. Lalu di sini ada tachyarrhythmia, ada atrial flutter, ya kayak gergaji. QRS-nya sempit, dia kurang malahan dari 3 kotak kecil. Tadi kan normalnya 3 sampai 5. Lalu ada di sini atrial flutter, supraventricular tachycardia. Supraventricle berarti dia yang tachycardia itu atrium. Ini ada atrial fibrilasi, ada multifocal atrial tachycardia, terus ini ventricular tachycardia, berarti tachycardia di ventricle. QRS-nya dia lebar, ya. Terus juga ada VT polymorphic atau torsade de Pointes. Harus ada ventricular fibrillation. Lanjut, nah ini misalkan dia tachyarrhythmia, kita cek dia sempit atau lebar kotaknya, QRS-nya. Baru kita cek dia interval RR-nya reguler atau tidak reguler. Misalkan dia sempit terus reguler, gelombang P-nya ada 1, itu namanya supraventricular tachycardia. Kalau ada 2 dengan sawtooth pattern, atrial flutter. Kalau dia irregular, interval R-nya dan gelombang P tak terlihat, itu atrial fibrilasi. Dan ini sisanya bisa dibaca. Ini ilustrasinya bagaimana. Nah, ini ada extrasystole. Jadi dia prematur atrial kompleks dengan depolarisasi ektopik dari atrium. Jadi gelombang P-nya itu dia berbeda dari sinus dan juga QRS-nya. Di sini ada gambaran EKG, kita akan cek terlebih dahulu. Pertama dari heart rate. Ini kita lihat mungkin dari lead 2 nih. Ini reguler. Terus dia ada gelombang P sebelum QRS. Di sini berapa kotak nih? Karena ini sekitar 2,5 kotak, jadi 300 dibagi sekitar 2,5 itu di atas 100. Ini dia bradikardi, takikardi maksudnya. Lalu kita cek ini dia irama sinus atau enggak. Irama sinus dia P diikuti dengan QRS. Oke, P dengan QRS, PQRS. Ya, ini dia irama sinus. Terus dia takikardi. Lalu kalau kita lihat di V1, V2, V3, V4 itu dia terdapat ST elevasi dan juga nih Q-nya Q patologis. Jadi kalau Q-nya itu dia lebih tinggi, dia lebih dari sepertiga dari R, itu dia Q patologis. Oke, Q, PQ, R, S, T. Terus nih T-nya T inversi juga. Oh ini enggak. Ya. Ini jadi pertama kita cek dulu dia tadi kan irama sinus, terus dia takikardi cepat di atas 100 dan dia ini reguler kan. Jadi kita baginya 300 dibagi jumlah kotak. Lalu kalau kita lihat dari V1, V2, V3, V4-nya itu dia ada ST elevasi. ST elevasi ini kelihatan banget di lead 2 dan lead 3-nya juga. Ini nih menunjukkan adanya infarct anterior. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini banyak ya. Ada WPW syndrome, RBBB, infarct inferior lama. Untuk WPW syndrome itu kita bisa ngeceknya pertama itu ada delta wave. Terus juga kompleks dari QRS itu dia lebar. Nah, kalau dari PR-nya itu memendek, itu dari WPW syndrome. Terus di sini ada RBBB. Nah, ini di V1, V2 ini kita cek ada nggak telinga kelinci. Jadi pertama RS Erikson. Nih ya, nih RS Erikson. Terus infarct inferior lama. Nah,
Untuk infark dia kan inferior, kita cek di lead 23 AVF. Lead 23 AVF itu lihat sini udah mulai nggak begitu ada ST elevasi karena udah lama, tapi dia nih Q patologis, lihat Q nya banget nih. Ini Q patologis namanya. Jadi Q nya itu tingginya itu lebih dari 1/3 dari PQR, dari R itu. Kalau WPW syndrome tadi itu dia ada terlihat kayak delta wave. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini ada hipertrofi ventricle kiri, atrium kiri. Untuk hipertrofi ventricle kiri itu kita pakai Sokolowlion kriteria. Jadi pertama itu kita cek di V1 nya itu PQRS S-nya. Jadi S di V1 itu ditambah dengan R di antara V5 atau V6 itu dia jika melebihi 7 kotak besar atau 35 kotak kecil atau 35 kotak kecil itu dia sudah bisa kita sebut hipertrofi ventricle kiri. Nah, kalau atrium kiri itu kita nyari yang namanya P pulmonal. Untuk P pulmonal itu dia gelombang P-nya meninggi. Nih contohnya, nih gelombang P-nya meninggi. Ini P pulmonal. Kalau P mitral itu dia gelombang P-nya akan melebar. Terus infark untuk anterior itu kita cek ada ST elevasi di V1, V2, V3 atau V4. Jadi dia pokoknya harus ada minimal 2 sadapan. Nih di sini di V1, V2-nya udah memenuhi. Terus untuk anterolateral itu kita cek di V3, V4. Ini V3 ya. Dan V4. Terus dia ini bisa juga menjalar ke 1 sama AVL untuk infark atau STEMI anterolateral. Kira-kira seperti itu. Baik, ini untuk EKG selanjutnya. Kita cek dulu dari lead 2 misalkan ini jaraknya berapa nih? Oke, irama teratur. Terus dia sebelum ada QRS itu dia ada P, ini ada P. Sebelum QRS nya ada P. Lalu dia teratur juga PQRS ini normal untuk iramanya. Untuk frekuensi, jadi pertama itu kita cek karena dia teratur bisa kita hitung dari R interval R ke R. Sekitar dibagi 4,5 itu sekitar 70 ke 90 kira-kira. Masih di dalam batas normal, tidak bradikardia atau takikardi. Terus kita cek PR interval. Ini kan PQR. PR interval itu dia tidak kira-kira sekitar di 3 sampai 5 kotak. Ini kotak kecilnya nggak terlalu terlihat ya, kira-kira. Terus setelah PR itu kita cek QRS. Kompleks QRS-nya ini nggak lebih dari 3 kotak. Ya, ini kan kecil ya. Ini kurang dari 3 kotak. Lanjut, itu kita cek aksis jantung. Aksis jantung sendiri itu pertama kita cek dari sadapan 1 dan AVF. Kalau 1 positif, AVF positif, itu dia aksisnya aksis normal. Lanjut itu kita cek untuk P-nya. P tidak lebih dari 2,5 mm. Ini lihat, dia nggak lebih dari 2,5 kotak kecil untuk tingginya. Terus juga ada kompleks QRS. Kompleks QRS-nya itu dia di lebih kecil dari 3 kotak kecil.
Terus di sini ada segmen ST. Untuk segmen ST, P mana ya? Ambil ini aja deh. PQRST. ST itu segmen. Kalau segmen dia gelombangnya nggak ikut. ST ini dia istilah elektrik ya. Oke. Terus oke, ini gelombang T-nya juga normal, jadi dia mengikuti arah dari QRS. QRS-nya positif, dia positif. Nih, QRS-nya dia negatif, dia T-nya juga ikut negatif. Jadi ini normal. Oke, baik, selanjutnya ini ada right bundle branch block, sama dia ada infront interior. Pertama, untuk RBBB-nya itu kita bisa cek dari pertama itu kita cek dulu, misalkan di lead 2 dia reguler, ada stem ini kayaknya nanti dulu. Oke, di RBBB itu dia ada pola telinga kelinci. Jadi P, Q, R, S, R aksen, R, S, R aksen, T, T-nya dalam. Oke, nah di V1, di V2 itu dia ada pola R, S, R aksen. Itu dia nunjukin ini ada RBBB. Terus ini di V3-nya juga masih terlihat nih. Nah, untuk infront inferior itu bisa kita cek dari lead 2, 3 dan AVF. Nah, di lead 2, 3 AVF ini lihat PQ, R, ST, lihat ST. Ada ST elevasi nih. Ini lebih sudah. Terus juga di lead ketiga sama ada ST elevasi, Q-nya dalam nih. Terus AVF, ini AVF juga ada ST elevasi. Dan untuk yang V1, V2 coba lihat QRS-nya tuh dia harusnya kan di bawah dari 3 kotak kecil. Nah, ini udah lebih dari 3 kotak kecil. Jadi QRS-nya melebar. Terus 23 AVF. Nah, untuk dia ini kan 23 AVF itu kita lihat di sadapan mirrornya atau sadapan lawannya. Itu kita cek di 1 dan AVL. Lihat di 1 ada ST depresi, AVL lihat ada ST depresi. Jadi ini menunjukkan dia ini ada right bundle branch. Jadi ini ada telinga kelinci, RS Erikson, lalu QRS-nya lebar. Terus untuk infront inferiornya kita lihat di 2-3 AVF ada ST elevasi, dan di 1 AVL-nya itu ada ST depresi. Oke, baik. Selanjutnya itu PVC begini, dia ini artinya prematur ventricle contraction. Yang paling khas itu lihat di sini. Dapat penurunan ini menunjukkan ada prematur ventricle contraction. Untuk irama dari sini teratur, iramanya reguler. Terus irama reguler. QRS-nya melebar lebih dari 3 kotak. Terus ini sih, nih. Jadi dia ada normal, terus dia PVC, ya, PVC. Ini menunjukkan adanya kontraksi dari ventricle yang dia itu prematur. Ya, nih di lead 2-nya. Ya masih reguler, ini 1 2 3 4 5 6. Ini masuk bradikardi. Ini tapi dia 1 2 3 4 5 setengah, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6. Irregular ya. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ya. Irregular ya. Jadi di sini itu tadi sini yang paling terlihat nih, setelah PQRST dia langsung ada kontraksi dari ventricle yang lebih dahulu, kira-kira seperti itu.
Oke baik, ini untuk gambar EKG selanjutnya. Ini gambar infark anterior. Yang perlu kita lihat itu dia ada ST elevasi di mana di lead 1, 2, 3, 4 dan ini ST elevasinya bisa menjalar, dia bisa ke V5, V6 terus bisa AVL dan juga 1 dan bisa menjalar, tapi kita lihatnya itu di 1 sampai 4. Lihat ini terdapat ST elevasi. Nah ini ST elevasi, J poinnya, J point ini jaraknya sudah 4 nih, 3 kotak kecil. Terus untuk Q patologisnya ini Q patologis ya. Ini sudah lihat ini 1, terus ini 2 kan, 1 ini berarti kira-kira kayak sudah 50%. Jadi tinggi dari Q nya ini udah 50% dari R. Ini Q patologis. Terus ini kan kita lihat nih 1, 2, 3, 4 itu dia ada ST elevasi. Nah di mirrornya ini di 23 AVF ini lihat ada ST depresi atau setidaknya dia gini. Nah, ST. Jadi ini menunjukkan ini adalah STEMI anterior. Dia ini akut. Nah biasanya kalau akut itu dia Q patologisnya bisa tidak ada. Nih masih belum ada. Kira-kira seperti itu. Oke baik. Untuk yang ini itu tachycardia ventricle, bisa dilihat sendiri ya. Ya, gimana gelombang P-nya aja udah hilang. Terus ini sangat cepat. Bisa sekitar 200 kali per menit ini. Terus QRS-nya ini lebar banget dah, lebih dari 3 kotak kecil. Kalau dilihat emang ini udah aneh banget kelihatannya, kayak udah kelihatan ini tachycardia ventricle-nya, gelombang P-nya juga kelihatan. Terus dari aksisnya sendiri ini gimana ya? Oke, aksisnya masih aman gitu. P. Oke, ini kayaknya ini bawah, ini antara northwest, nggak tahu kelihatannya. Ya bisa. Nah, yang perlu kita lihat itu dia jarak QRS-nya itu sudah lebar, terus P-nya itu udah hampir nggak kelihatan lagi. Ini kalau dihitung ini kan kayak sekitar 1,5 nih. Ini udah kayak 200, sekitar 200. Oke baik. Ini selanjutnya kalau kita lihat ini dia irama sinus teratur, reguler, terus jaraknya 4 ya, 4 jarak bagi 4 sekitar 75 kali per menit. Ini dia infark anterior. Untuk infark anterior yang kita cek V1, V2, V3, V4 ada ST elevasi. Lihat sini, tega ST ini dan ini. Lihat. Ada ST elevasi. Ini menunjukkan ada infark anterior. Terus kita bisa cek juga di sadapan lawannya di 23 AVF itu dia ada ST depresi. Itu untuk menentukan ada infark anterior, dan biasanya itu dia misalkan kita dapat di V2 itu perlu ada sadapan temannya minimal 2 untuk menyebutnya ini STEMI anterior atau infark anterior. Nih di V2 dan V3 dia. Nih kira-kira seperti itu. Terus ini T-nya T inversi ya. Nih T-nya T inversi. Oke, selanjutnya ini sama infark anterior, dia ada bradykardi sinus. Kita cek dulu P Q R S T P Q R S T. Oke, irama sinus masih reguler. Terus tapi ini jaraknya itu 1, 2, 3, 4, 5 300 bagi 5 sekitar 60. Ini udah kira-kira di bawah 60 itu dia bradikardi.
tapi sinus, jadi bradikardis sinus. Terus infark anterior, kita cek dari V1, V2, V3, V4. Lihat. PQRS, TIST. Nih paling lihat nih, ini paling terang. Ini kan garis isoelektrik. Ini sudah sampai satu kotak lebih, satu kotak besar lebih. Terus di sadapan temannya itu ke V3, lihat ini sudah lebih dari satu kotak lebih. Ini udah masuk STEMI anterior. Terus bisa kita cek juga untuk sadapan lawannya 2, 3 AVF, lihat ini ada ST dan RES. Baik, untuk selanjutnya ini ada AV block. Jadi untuk AV block itu sendiri dia gelombang P dan QRS-nya itu dia iramanya berbeda. Jadi kalau misalkan si P ini irama sinus, si Q-nya itu dia beda gitu. Makanya artinya kan terdapat AV block. Gimana kita nentuinnya? Pertama bisa kita lihat dari lead 2. Nah, kalau dilihat juga ini kan dia irregular nih. Jarak interval RR-nya irregular. Kita bisa hitung denyut jantung itu dengan 30 kotak besar. Ini kita lihat berapa QRS yang ada. Nih, kalau misalkan dari awal nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30. Ini ada 4 berarti 4 dikali 10 ini bradikardi, dia cuma 40 kali per menit. Lalu bisa kita lihat kalau dia itu P, interval P, terus juga interval dari QRS itu dia beda, jadi terdapat disasosiasi. Mereka nggak berhubungan gitu loh. Lihat kalau di sini. Ini misalkan nih, ini yang P. Lihat. Sementara kalau yang QRS-nya lihat berbeda. Ini juga malahan irregular juga. Nah, ini menunjukkan terdapat AV block.